kita lihat. Oh my God. Nah, ini adalah atom. Melempati kuantum KLMN. Ini prinsip dasar laser seperti ini. Jadi, dia menggunakan atom He, helium, neon, dan karbon dioksida. Atom itu terdiri dari partikel-partikel yang kecil yang disebut sebagai foton. Ya. Atom itu jika mempunyai energi yang tinggi, maka atom itu dapat melepaskan elektronnya. Dia lepas. Ya. Elektron itu akan berpindah ke kuantum yang lebih tinggi. Ini misalnya dia kuantum pertamanya adalah M. Lapisan M. Karena mendapatkan energi, maka dia dapat berpindah ke lapisan yang lebih tinggi. Ya, ke lapisan yang lebih tinggi. N. Jika dia kehabisan energi, maka elektron ini akan diabsorpsi oleh atmosfer. Ya. Jika dia kehabisan energi. Peristiwa yang kedua, jika atom itu mendapatkan energi, maka atom melepaskan elektronnya, menempati kuantum yang lebih tinggi. Nah, jika dia masih mempunyai energi yang cukup, maka elektron itu akan kembali ke kuantum semula. Nah, ini ya, kuantum semula itu M. Nah, kemampuan dia kembali ke kuantum semula disebut peristiwa namanya spontan emisi. Ya. Nah, yang ketiga, atom itu yang bisa kembali ke posisi semula dan mengikat elektron yang lain. Dia mengikat elektron yang lain. Maka ini disebut sebagai peristiwa stimulasi emisi. Bentar ya. Nah, ini sebagai dasar pembentukan sinar laser. Bahwa atom helium, neon, dan karbon dioksida itu jika dia dilepaskan, maka dia akan berpindah ke lapisan yang lebih tinggi dan kembali ke lapisan semula dan mengikat elektron yang lain, yaitu stimulasi emisi namanya. Ya, maka dia akan memproduksi sinar namanya sinar laser. Oh my goodness. Come on guys. Nah, elektron itu yang dilepaskan, elektron yang mampu dilepaskan oleh atom dari ikatannya, peristiwanya namanya ionisasi. Ya, ionisasi. Dia dilepaskan. Elektron yang dilepaskan itu peristiwanya namanya ionisasi. Nah, elektron itu yang menempati ke kuantum yang lebih tinggi, ya, ini merupakan posisi yang tidak stabil oleh elektron itu sendiri. Maka posisi yang tidak stabil inilah yang kita sebut sebagai ungestegen tungsten. Ya. Kemudian dengan energi minimal, maka dia elektron itu akan berpindah kembali ke kuantum yang semula. Sehingga kalau dia sudah berpindah ke kuantum yang semula, dia merupakan posisi stabil. Gitu ya, posisi stabil, dan dia mampu mengikat elektron yang lain sehingga dia menghasilkan cahaya laser. Oke, sifat laser adalah satu, koheren. Nah, koheren itu adalah sejajar. Ya, gelombang dari laser itu adalah sejajar. Gelombang itu kan ada yang longitudinal, ada gelombang yang transversal ya. Gelombang transversal itu gelombang yang ada gunung dan lembahnya, tapi kalau longitudinal itu yang ada merapatan dan regangannya. Tetapi kalau sinar laser itu dia koheren. Koheren itu sejajar. Ya. Sejajar. Dan
sinar laser itu sifatnya adalah kontinu, di mana dia mempunyai amplitudo yang sama. Jadi dia stabil. Nah, itu yang digunakan untuk terapi itu yang itu, ya. Yang tadi melalui proses namanya stimulasi emisi, ya. Stimulasi emisi itu berarti kan elektron yang kembali ke tempat semula dan dia dalam posisi stabil dan mampu mengikat elektron yang lain, ya. Nah, itu yang digunakan untuk laser. Nah, kalau dia sudah stabil, maka dia bisa memancarkan sinar laser. Nah, sinar laser itu mempunyai sifat, yaitu koheren. Yang kedua adalah monokromatis. Monokromatis itu bahwa gelombangnya itu tunggal. Dia tidak dari lembah maupun gunung atau rapatan regangan, itu tidak. Dia benar-benar koheren dan monokromatis. Seperti garis tunggal, garis utuh, ya. Nah, sifat monokromatis ini merupakan sifat di mana si laser ini mampu menstimulasi, akan memberikan respon biologis terhadap suatu sel, sehingga sel itu kalau mendapatkan sinar laser, seolah-olah sel itu mendapatkan energi kembali, energi yang tinggi untuk digunakan sel itu digunakan untuk perbaikan diri atau mengalami regenerasi, penyembuhan, ya. Kemudian frekuensinya sangat tinggi. Nah, justru kalau jaringan itu kalau ditembakkan, tubuh kita kena laser, ya, laser itu mempunyai sifat frekuensinya sangat tinggi. Artinya bahwa laser itu mampu merusak jaringan atau tissue damage. Loh, Bu, kenapa? Kok nggak seperti IR, ya, ataupun UV? Nah, itu bedanya. Laser itu sifatnya adalah merusak jaringan, jaringannya dirusak, tetapi setelah terjadi kerusakan pada jaringan itu, cahaya yang diabsorpsi oleh sel itu digunakan segera untuk reparasi. Jadi digunakan untuk memperbaiki atau proses penyembuhan jaringan yang rusak. Nah, biasanya laser itu diberikan pada suatu cedera-cedera yang sifatnya refrakter. Refrakter itu tidak merespon, tidak adanya suatu respon healing proses atau respon penyembuhan diri atau respon perbaikan jaringan oleh sel itu sendiri. Karena terlalu beratnya suatu jaringan itu rusak. Gitu ya. Mudah maksud Bu Stella. Jadi jaringan itu sangat rusak berat, sehingga sel itu tidak mempunyai tenaga kembali untuk memperbaiki diri atau mengadakan proses penyembuhan. Baru diberikan laser kalau ada kondisi seperti itu. Kemudian keempat namanya polarisasi. Ya, polarisasi itu bahwa gelombang laser itu menunjukkan satu arah dengan intensitas yang tinggi, sama seperti koheren itu kan satu arah, sejajar itu kan satu arah. Ya, dia satu arah, intensitasnya tinggi dan sifatnya adalah kontinu. Nah, manfaat laser itu ada 3. Nah, jenis laser itu juga ada 3 ya. Laser untuk koagulasi, laser untuk pemotongan jaringan, dan laser untuk biostimulasi. Beda lasernya, ya. Tujuannya berbeda, sehingga macam-macam laser itu banyak sebenarnya ya. Sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ya. Nah, yang digunakan oleh fisioterapi itu yang laser biostimulasi. Ya. Biostimulasi itu menstimulasi sel agar sel itu dapat memperbaiki diri atau mengadakan proses reparasi. Gitu ya. Nah, kalau yang koagulasi jaringan itu, koagulasi artinya itu adalah membekukan. Yang biasanya digunakan untuk bidang kedokteran ya. Umpamanya ada operasi, ya kan? Agar kalau dioperasikan diincisi ya, disobek gitu ya, jaringannya dari jaringan kulit sampai dengan jaringan otot semuanya disobek sehingga terjadi pendarahan. Nah, agar pendarahan itu cepat selesai, ya kan, tidak terlalu banyak darah yang keluar, maka darah itu dibekukan menggunakan sinar laser. Itu bisa. Ya, kan kalau pendarahan secara terus-menerus itu kan nggak baik ya. Nanti pasiennya menjadi hipotension. Nah, maka
dilakukan penyinaran laser untuk bertujuan membekukan jaringannya agar tidak terjadi pendarahan yang terlalu besar. Kemudian pemotongan jaringan. Nah, pemotongan jaringan ini biasanya digunakan untuk khitan. Anda pernah dengar ya, khitan laser. Nah, kalau dulu kan khitan pakai gunting ya, pakai gunting, dan prosesnya cukup lama kalau pakai gunting. Tetapi kalau pakai laser lebih cepat. Dan lasernya itu juga digunakan sebagai pemotong sekaligus sebagai koagulan. Jadi kalau khitan pakai laser dia cepat kering, ya cepat kering karena tidak ada pendarahan karena sudah di laser itu tadi ya, tidak ada pendarahan sehingga resiko terjadi infeksi, terjadi pendarahan yang terlalu besar itu sangat sedikit resikonya. Ya. Kemudian yang biostimulasi nanti kita praktekkan di lantai 4 ya. Nah, klasifikasi laser menurut FDA, Food and Drug Administration, dia mengklasifikasikan ada 4 ya. Yang tidak berbahaya itu yang kelas 1 yang tidak merusak jaringan. Kalau lainnya berbahaya. Karena dia setelah disinarkan atau ditembakkan ke tubuh manusia, dia akan memberikan efek samping yaitu kerusakan jaringan. Ya. Kalau yang kelas 2 itu adalah setelah 1000 detik kontak, maka dia akan memberikan respon jaringannya menjadi rusak. Ya. Kalau yang kelas 3 merusak mata pada kontak radiasi langsung. Jadi kalau kita pakai laser nanti harus pakai kacamata hitam ya. Kalau enggak kena radiasi sinar sinar laser itu tidak bagus mata kita. Kemudian yang kelas 4 ya, kelas 4 itu merusak mata dan kulit itu dengan radiasi langsung maupun tidak langsung. Oke, klasifikasinya berdasarkan kekuatannya atau powernya bahwa laser dibagi menjadi hot laser and cold laser. Ya, hot laser itu dia laser yang panas, yang biasanya juga disebut sebagai ablative laser. Ablative itu yang mempunyai efek panas. Ya, powernya satuannya adalah watt. Ya, kekuatannya sangat tinggi dan dia mempunyai efek thermal atau efek panas, sehingga disebut juga sebagai ablative laser. Sedangkan cold laser itu juga disebut sebagai non-ablative laser, non-ablative. Kenapa non-ablative? Dia tidak memberikan efek panas. Efeknya adalah non-thermal atau tidak panas. Ya, kekuatannya rendah dengan satuan miliwatt. Oke. Any more question? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke, saya nggak ke ini dulu. Saya nanti aplikasi laser ya. Aplikasi laser itu kita jaringan yang akan kita terapi, kita bersihkan dengan alkohol. Kemudian kita harus bagi, ya kan? Bagi bagian tersebut itu kurang lebih luasnya adalah 1 cm. Ya. Probe sedikit kontak dengan kulit atau jaraknya sekitar 15 mm, 1,5 cm ya. Kemudian probe-nya itu harus digerakkan dan tidak boleh statis karena akan menghasilkan energi densitas 10 kali lebih tinggi. Kemudian pada aplikasi kondisi rheumatoid arthritis, maka probe sebaiknya diletakkan di garis batas persendian tulang atau intraartikuler. Dosisnya adalah, ya ini ya, dosis yang diberikan adalah kalau dosis minimal 0,05 sampai 2 joule per cm persegi, submaksimal atau maksimal 2 joule per cm persegi. Ada juga menentukan sebagian lah submaksimum adalah 25 sampai 50% atau 75%. Ada juga menggunakan dosis 100%.
Ini nanti saya terangkan kapan menggunakan 25, 50%, 75, dan 100%. Oke ya, karena ini dosis maksimalnya 0,5. 0,005. Kemudian waktu itu adalah sebagai pedoman diambil waktu adalah 1 menit per 1 cm persegi. Ya. 1 menit per 1 cm persegi. Jadi kalau luasnya ada 9 cm persegi berarti waktunya 9 menit. Ya. Nah, kemudian energi densitasnya 0,05 Joule per cm merupakan minimal focal energy density atau MRD. Jadi 0,05 Joule per cm itu merupakan energi minimal yang akan kita berikan pada sinar laser. Ya, tetapi tergantung lagi terhadap kasusnya. Kalau kasusnya itu sudah masuk ke dosis subakut atau kok dosis kronis juga akan berbeda. Kita tidak menggunakan dosis MRD lagi. Kemudian pengobatannya adalah 1 kali per hari atau 2-3 kali per minggu. Ya, ini adalah indikasinya kerusakan kulit atau dermatological disorder. Nah, ini bisa juga ya. Kemudian penyakit kondisi rheumatoid arthritis, gangguan kelainan atau posttraumatik, gangguan sirkulasi, gangguan indikasi terapi melalui trigger point. Nah, penyinarannya, kontraindikasinya kenapa? Kalau pasiennya setelah ronsen 4-6 bulan nggak boleh kasih laser ya. Kemudian pada mata nggak boleh. Kelenjar endokrin secara langsung juga tidak boleh. Misalnya adalah testis laki-laki, daerah dekat dengan testis laki-laki atau daerah dekat dengan payudara perempuan, ya kan? Itu tidak boleh diberikan penyinaran sinar laser. Ya, karena di situ banyak reseptor. Hati-hati, kalau banyak reseptor berarti selnya itu sangat peka sekali, kemungkinan itu kan gelombang elektromagnetik ya, bisa mengakibatkan replikasi nasi sel yang cepat, sehingga akan muncul kanker. Kemudian epilepsi, pasiennya penyandang epilepsi, pasien sedang demam, pasien punya tumor, kemarin sudah tumor ganas atau tumornya jinak, itu kita harus waspada. Kalau ganas jelas tidak boleh ya, yang maligna itu nggak boleh. Ya. Kemudian pasien dengan kehamilan nggak boleh. Oke, ada pertanyaan? Allahu Akbar. Kita langsung ke lantai 4 ya. Kita 1:15 ya. Oke. 1:15 kita mulai. Harusnya jam berapa Mbak Restu? 1:30 ya? Iya, Bu. Sampai jam? Ini mulainya nanti jam 1:15, selesainya jam 2, Bu. Oh. 2:10. Bisakah 15 menit jalan? Insya Allah, Bu. Kalau enggak 1:30. Boleh, Bu, 1:30. 1:30 kita selesai 2:30. Ya. Baru enggak 2:15 tetap. 1:30 selesai 2:15. Jam berapa kita mulai?